Kecerdasanmu ditentukan oleh nilai kesopananmu karena banyak orang yang cerdas tapi berlaku tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Siang-siang maringseng emang paling enaknya ngelihat seng ya. Alias ngelihat jemuran, Masya Allah tabarakallah. Ini panas cetar membahana ya teman-teman. Ini Bunda itu lagi di ruang kerja. Kalau weekend biasanya suka nginput tipis-tipis, ada kerjaan tipis-tipis. Pokoknya dijalanin aja selama masih dari rumah. Kadang-kadang Bunda juga sama sih keluar rumah, tapi biasanya sih nggak lebih dari 3 jam. Karena Bunda itu orangnya apa ya? Rindu rumah. Jadi kadang-kadang kalau udah keluar lebih dari sejam 2 jam tuh suka kepanggil-panggil. Yang kesel biasanya pak suami. Karena dia suka udah sih tenang aja. Nah, ini di ruang kerja itu isinya lemari anak-anak, isinya ada lemari makanan, lemari baju. Juga alhamdulillah Bunda itu suka dapat bingkisan ya dari bank. Nah, ini Bunda taruh aja di sini karena sebenarnya bingkisannya kayak sayang gitu dipakai setiap hari. Pas Bunda buka kayak taplak yang waduh. Kayaknya belum cocok ya sama apa ya, sama rumahnya Bun Ai, sama kondisinya bukan cuma rumahnya. Kondisinya piringnya tuh kayak apa ya, piring-piring keramik-keramik gitu. Waduh, nanti kalau pecah ya, Bunda itu paling nggak bisa punya barang tapi bikin jadi beban. Takut anak-anak A, anak-anak B, wah itu nggak bisa deh. Sama, Bunda pertama kali bikin ruang kerja itu yang paling stres pak suami karena backdrop belakang keluarga Bun Ai itu ditembak-tembak gitu loh sama mainan sama anak-anak, terus agak bolong. Bunda bilang ya udah namanya barang kan. Jadi menghindari betul lah bahasanya memiliki sesuatu tapi menjadi beban dan melupakan kewajiban atau prioritas yaitu mencintai anak-anak. Oke, selesai ngocehnya, kembali lagi di video keluarga Bun Ai sambil Bun Ai ditelepon mama ini ya. Bun Ai mau sharing bahwa setelah memiliki anggota baru itu nggak mudah sih buat Bun Ai kayak ya baru lagi gitu semuanya. Budgetingnya, nulis-nulisnya yang biasanya Bunda bisa punya waktu 10-15 menit setiap hari untuk nulisin budgeting tuh sekarang enggak. Jadi Bunda memutuskan untuk di bulan September ini menggunakan metode bersatu. Oke, apakah itu? Yaitu selembar saat butuh. Nah ini alhamdulillah mudah-mudahan meredam jiwa belanja Bun Ai ya. Karena sih sebenarnya di bulan ini nggak terlalu banyak pengeluaran. Kalau teman-teman gimana? Banyak nggak pengeluaran di bulan ini? Oke, kita akan lihat si dompet pintar ini ya yang lagi nggak pintar-pintar banget karena nggak ada isinya. Nah, Bunda itu menggunakan metode bar satu kenapa? Karena memang susah nulis. Jadi kalau harus nulis setiap hari tuh pasti nanti Bunda bakalan kayak stres, jadi nggak enjoy ngejalaninnya. Nah, tips yang pertama supaya teman-teman berhasil menggunakan metode bar satu ini, membayarkan kewajiban-kewajiban terlebih dahulu. Jadi jangan digabung terus teman-teman yang punya cicilan itu nggak nyicil dulu, jadi langsung belanja bulanan, belanja sayuran, nanti kesannya masih banyak. Jadi meskipun menggunakan metode bar satu, selembar saat butuh, ini adalah nominal yang sudah kita bayarkan kewajiban. Contoh ya, Bunda ada cicilan nggak ada? Cicilan apa? Cicilan sekolah anak. Jadi biasanya Bun Ai itu kalau sekolah anak ngebayarinnya langsung 1 tahun, 6 bulan. Kenapa? Karena Bunda tim yang pelupa juga sebenarnya. Nah, itu menggunakan dana darurat dulu nih misalnya. Nah, jadi kan setelah kita bayarkan kita harus ngisi lagi. Jadi berhutang pada tabungan sendiri. Nah, itu Bunda sebutnya dana cicilan anak-anak, mohon maaf. Yang kedua, di metode bar satu ini tipsnya adalah teman-teman harus kayak rajin gitu loh untuk ngimbangin uang kas yang di dompet ini selaras dengan yang dicatat. Jadi setiap Bun Ai ngeluarin uang tuh Bun Ai nulis kayak gini. Ini enak banget sih aplikasinya, cuman kayak pengeluaran sama pendapatan. Nggak ada diagram-diagram, table-table, grafik tuh nggak ada sama sekali. Nah Bun Ai menggunakan ini. Yang ini adalah uang kas yang di dompet biru. Itu misalnya Bunda taruh 900.000, nanti sisanya berapa? Kenapa banyak banget ya? Soalnya jujur, kadang-kadang Bunda itu suka diminta untuk keperluan TK. Jadi kalau nggak megang uang
cukup gitu ya, kadang-kadang tuh suka keteteran. Nah lanjut, ini di bulan Agustus, tulisannya sih Agustus ya, adalah sisa gajinya Bun Ai gitu ya, 3,8 juta. Ini kita iklan dulu ya. Oh gitu. Maaf. Nah, jangan nangis. Kenapa? Ya jangan nangis, jelek kalau nangis. Nah, jalain aja sendiri. Nggak mau. Ini mau nggak? Ngomong yang bener aja kayak gini. Jadi kalau dia bilang kayak enak ya kerja dari rumah, enak banget alhamdulillah. Sebenarnya mah sama seperti anak yang nggak ada anak yang semangat sekolah terus-terusan, sama kita juga orang dewasa nggak ada yang semangat kerja terus-terusan. Tapi kan mau nggak mau ya, kayak anak harus tetap sekolah karena itu kewajiban dia. Kita bekerja ya karena memang kita hamba Allah, masih dikasih kesehatan kayak gitu. Jangan sampai perjalanan kita ini hanya menunggu kematian. Aduh. Mama dadah keluar ya. Oke, balik lagi lah ke video. Jadi ini tulisannya tuh Agustus tapi sebenarnya income di Oktober. Nah sisa gaji juga ada di handphone, sisa uang kas juga ada di handphone. Jadi itu benar-benar kita perhatiin. Jadi kalau teman-teman mau pakai metode Bersatu, tips yang pertama tadi harus udah bayarin dulu kewajiban-kewajiban. Kalau ada cicilan-cicilan dibayarin dulu, sisanya baru kita kelola. Kalau ternyata ngelihat sisanya sedikit, udah nggak usah belanja bulanan, belanjanya sebutuhnya aja. Nah kalau ada yang nanya lagi, apakah kita jadi nggak nulis Bun Ai? Oh tentu tidak, Bun Ai tim yang selalu nulis. Kalau pas ada kesempatan, begitu Bun Ai ngerasa udah banyak banget di catatan ya, maka Bun Ai minta tolong Pak suami untuk pegang dulu anak-anak sebentar aja, supaya Bun Ai bisa nulis. Nah ini adalah tulisan-tulisan tangan Bun Ai ya, sampai lauk-lauk aja tuh Bun Ai memang nulis. Kalau biasanya di kertas, ini nulisnya di handphone dulu, nanti kita pindahin. Bun Ai tuh bener-bener nggak bisa pakai aplikasi yang diagram-diagram, table-table, itu malah kayak bikin bingung. Oke deh, sampai menit ini Bun Ai ngucapin terima kasih dulu ya untuk yang selalu mendukung channel keluarga Bun Ai, like, komen positif, subscribe, terima kasih. Semoga kebaikan-kebaikan juga selalu menyertai teman-teman. Dan mohon maaf sekali kalau video Bun Ai kayak kebanyakan ngomong lah, terus misalnya kurang menginspirasi. Bun Ai pokoknya minta maaf banget, karena apa yang Bun Ai sharing di hari ini adalah berdasarkan pengalaman-pengalaman teman-teman yang ikut kelas keuangan dan juga pengalaman Bun Ai pribadi. Nah jadi si dompet pink ini kembali lagi kosong, ini sisa untuk tagihan-tagihan. Jadi Bun Ai misalnya belanja pakai kartu kredit gitu ya, mohon maaf Bun Ai masih pakai itu karena salah satu dan lain hal. Bun Ai biasanya udah pisahin tuh, nanti kita akan bayar sekian. Nah Bun Ai udah pisahin, jadi begitu ada tagihan itu nggak ribet lagi. Terus Bun Ai mau ada acara di TK butuh dana A, nah itu udah Bun Ai pisahin supaya nanti nggak kepake. Karena jujur mengelola bisnis juga nggak gampang, apalagi kan kita harus bayar THR karyawan, terus kita harus memastikan saldo itu aman sampai tahun ajaran, itu nggak mudah. Kadang-kadang kita ngerasa wah banyak nih, padahal setelah kita bagi-bagi itu benar-benar ngepas gitu ya anggarannya. Tapi nggak apa-apa, nggak tahu kenapa Bun itu emang di usia-usia sekarang tuh kayak usia remaja jompo ya kan. Kayak ngerasa lebih happy aja sih, maksudnya kayak yakin ketika kita udah berserah gitu, kadang-kadang Allah tuh kayak ngasih hadiah nih, dikasih gitu sama Allah. Malah kadang kalau kita terlalu mikir sampai pusing, jelimet, marah-marah, itu udah hilang berkah, nggak ada sesuatu yang indah, ujungnya kita jadi marah-marah. Oke, kembali lagi ya. Jadi ini adalah uang kas yang ada di dompet birunya Bun Ai. Dompet ini juga cakep banget, harganya sekitar 60 ribuan. Teman-teman kalau yang mau nanti linknya Bun Ai taruh di tag produk ya. Ini Bun Ai tuh jujur paling boros sama tas sama dompet, karena emang Bun Ai sesuka itu sama dua produk itu. Tapi alhamdulillah tantangan di bulan September kemarin adalah tidak membeli apapun yang sifatnya keinginan, berhasil. Nah di Oktober ini mengurangi, bukan enggak ya, tapi mengurangi makanan anak-anak yang sifatnya tuh instan. Jadi kayak frozen food Bun Ai lagi ngurang-ngurangin itu. Oke itu ya, kelihatan ya. Jadi Bun Ai punya kas 950 ribu, ada jajan anak, beli pisang goreng. Soalnya Bun Ai waktu itu ada tamu, jadi beli pisang goreng ya. Bun Ai tulis-tulisin, ini sisa 725, ternyata selisih 50 ribu. Terus gimana Bun Ai? Bun Ai tulis lah selisih 50 ribu.
supaya Bunda tahu berapa uang yang keluar tapi Bunda lupain. Nah, ini Bunda waktu ke Alfa dapat potongan, Bunda simpan dulu aja kayak nanti bakal Bunda belanjain Pampers. Oke, jadi ini aja yang bisa Bunda sharing di hari ini. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.